Dan sayangnya ini terjadi justru di lapangan, di level bawah gitu ya. Saya mau ke Kang TB terlebih dahulu. Pak TB ini sebagai orang yang pernah di dalam TNI ini ya, Anda melihatnya apa sih yang menjadi pemicu yang kalau bisa dibilang pasca reformasi sampai sekarang itu nggak pernah usai Ya, gesekan di bawah? diskusi ini barangkali harus memerlukan atau membutuhkan waktu yang panjang. Saya harus secara bertahap dulu ya. Kalau soal perkelahian antar angkatan dengan antar angkatan dan polisi sejak dulu itu sudah ada ya. Tetapi gerak dari perkelahian itu beda. Dulu lebih banyak pada perkelahian dengan tangan kosong, bela diri itu, sehingga dilatih bela diri ya. Kalau sekarang lebih serem dengan menggunakan senjata, bayonet dan alat-alat lain. Nah itu jadi perbedaannya. Dulu ketika ada perkelahian hanya dalam 1-2 hari selesai, diselesaikan secara kekeluargaan. Hampir tidak diselesaikan secara hukum dan selesai begitu. Era zaman dulu saya kira berbeda ya. Kemudian juga publik tidak langsung tahu. Wah, sekarang Karena apa? Media sosial viral ya. tidak spiral seperti sekarang. Kalau sekarang saya kira ya konflik itu lebih banyak. Tetapi saya mencoba yang pernah ada di dalam ya jajaran TNI, saya pernah jadi komandan peleton, komandan kompi, komandan batalion dan sebagainya. Kira-kira saya mencoba mencatat di akhir-akhir ini ya, ketika terjadi perkelahian event dengan siapa saja, pelakunya itu rata-rata mereka prajurit-prajurit yang muda, masih muda. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Jadi jarang kopral, tapi prajurit 1, prajurit 2 lah begitu ya mereka. Dan dari masyarakat yang kemudian dilatih menjadi prajurit tempur ya, kemudian dengan karakter yang khusus. Berhadapan juga nih? Karakter khususnya karakter khusus itu begini ya, mereka baru dilatih pertempuran dahsyat ya, ada semacam pride yang terlalu tinggi. Nah kemudian juga lebih banyak kepada sisi ya dekat dengan arogan. Jadi arogansi jiwa korsa itu masuk juga ya? Bukan jiwa korsa ini. Tapi arogansi sebagai seorang personil TNI? Personil gitu? TNI, nah begitu. Karena dia merasa lebih super. Nah ketika bertemu dengan misalnya siapa saja antar angkatan, kemudian juga dengan anggota polisi, sama juga di polisi juga adalah mereka dari masyarakat yang dilatih. Saya dalam catatan saya yang kemudian terjadi semacam konflik atau perkelahian itu umumnya para prajurit masih muda. Satu. Yang kedua dari pasukan tempur ya, dan kalau polisi dari Brimob. Saya tidak melihat ya ada perkelahian antara Koramil dengan Polsek. Mereka hidup rukun baik-baik saja, bahkan kantornya berdampingan, makan bareng, ngopi bareng, merokok bareng dan sebagainya. Jadi kalau bisa disimpulkan karena emang jiwa muda yang masih salah emosional satu gitu diantaranya ya? Seperti itu ya. Jadi arogansi perorangan dan lain sebagainya. Kemudian ketika temannya kena pukul ya sudah begitu. Rame-rame langsung. Langsung. Tapi selama Anda di TNI sebagai memegang pasukan gitu ya, pernah mengalami mungkin prajurit Anda yang ikut terlibat misalnya konflik dengan polisi? Sama saja ya. Jadi banyak hal, banyak faktor yang terjadi seperti itu ya. Dan yang paling penting itu adalah pengendalian dari para perwira pertama, Danton, Danru, Danton, kemudian komandan kompi. Kalau komandan batalion sudah agak berjarak seperti itu. Jadi itu yang pertama ya. Yang kedua saya coba pelajari rekrutmen. Nah ya, rekrutmen tentara zaman dulu yang saya tahu ya, waktu saya jadi komandan peleton mereka sudah berpangkat kopral-kopral. Mereka itu direkrut dari daerah-daerah yang memang ada masalah keamanan. Misalnya saat itu dari namanya masuk menjadi tentara di wilayah Jawa Barat, pada umumnya pemuda-pemuda mantan OKD, organisasi keamanan desa, yang mereka disiapkan untuk melawan pemberontakan DITI. Kalau di Sulawesi
itu mereka adalah yang melawan atau kahar mujakar dan sebagainya. Jadi mereka masuk ke militer murni pure untuk ikut andil dalam membela negara. Kalau yang sekarang? Yang dulu, Iya. jadi tentara. Oke, Dan yang dulu kan mereka begitu menjadi karena bela prajurit-prajurit yang baik, yang bagus. Oke, Di perbedaannya era dengan sekarang, sekarang. ya direkrut yang saya tahu ada yang sudah 3 tahun di terminal, Wah. ada yang sudah sekian tahun, bahkan mohon maaf, mungkin ada mantan copet, ada yang sudah pernah terlibat narkoba, ada yang pernah ini itu dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kan diseleksi itu Pak TB untuk masuk Seleksi, sebagai TNI. tapi seleksi itu kan tidak menjamin karakter berubah Oke. gitu. Kalau seleksi apa sih yang bisa menghasilkan sesuatu ya? Kalau saya lihat ya, tesnya itu kan ada tes Kemampuan fisik. kemampuan fisik, ideologi, mental, fisik, itu saja. Dan semua pada umumnya ya fisik mungkin orang-orang pemuda yang biasa di pasar pun mereka ternyata mampu, dan pada umumnya mereka tidak pernah ada yang langsung dari SMA atau SD misalnya masuk menjadi tentara, pasti pernah nganggur. Artinya motivasi pun ini juga harus Sudah kita berbeda berarti ya motivasinya. permasalahkan, Oke, yaitu oke. motivasi memang daripada saya nganggur mending saya masuk masuk tentara, prajurit, jadi begitu prajurit. ya. Dan tidak mustahil selama dia jadi sipil sebelum masuk menjadi tentara dia punya masalah, pernah berurusan dengan polisi, dan ketika jadi tentara dia masih menyimpan Nyimpan dendam dendam. itu. Oh, oke. Saya punya bukti dan pengalaman ini, ya, sehingga ini mungkin menjadi sebuah persoalan yang harus kita pecahkan oke, bersama. maaf saya potong Pak TB, tapi kan tidak semua permasalahannya tidak bisa digeneralisir seperti ini kan ya? Iya, Untuk tidak. rekrutmen dan Tetapi karena orang punya dari masalah. kasus-kasus seperti itu, ya ada Oke, masalah-masalah itu, baik. ya. Dan letupan-letupan itu memang bermula dari mereka itu. Oh, oke, Ya. baik. Ini dari sisi internal TNI ya. Ya. Oke, nanti saya juga ingin mendengarkan nih dari Polri. Ada Pak Nana, nanti kita akan dengarkan jawabannya. Tapi saya harus jeda dulu sejenak. Dua sisi kembali sesaat lagi.